Prabowo tanggapi kasus Hasto yang kemudian menjadi tersangka di KPK. Ya, Prabowo juga disebut ya tak mungkin ada di belakang penetapan tersangka Hasto ini. Ya, menurut Rocky Gerung terlalu berisiko kabarnya. Ya, benar juga begitu kan bahwa nampaknya dengan adanya seperti ini, Prabowo hanya mengatakan begini ya. Kejarlah orang-orang koruptor sampai ke akar-akarnya. Saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU. Artinya apa? Artinya Harun Masiku dengan Hasto ini kan bukan keterkaitan masalah soal korupsi, ya, bukan merugikan uang negara. Tapi di situ begitu kan ya. Tapi di situ adalah hanya bagaimana ya Harun Masiku menyuap komisioner KPU. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau Prabowo mengatakan akan melakukan itu bukan tidak mungkin ya. Dahsyatnya PDIP akan semakin terang untuk bagaimana ya Jokowi nanti tidak akan berkutik. Ya, janji Prabowo mengatakan kejar ya para koruptor itu. Sekarang akan diberikan kesempatan 6 bulan ya, akan memberikan kesempatan para koruptor, para korupsi begitu kan. Siapapun orangnya akan ditindak. Jangan-jangan ini mungkin ada di balik ini semua ya rencana-rencana bagaimana Jokowi. Dugaan-dugaan ya korupsi keluarga Jokowi bisa saja nasibnya akan melebihi dari Hasto. Ini ngeri, Bos. Ini ngeri soal-soal kayak begituan. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo sudah disebut begitu kan. Tak mungkin ada di belakang penetapan Hasto ini. Ya mungkin karena orang-orang Jokowi kan sudah pelan-pelan sudah mulai berkurang begitu kan. Artinya apa? Artinya Jokowi sebentar lagi tidak punya kekuatan ya. Makanya Prabowo mungkin salah satu ya dari Partai Gerindra juga Habibur Rahman mengatakan penetapan dari Hasto ini begitu menjadi tersangka harus terang-menerang. Apakah harus transparansi ya? Apakah ada nuansa keterlibatan siapapun harus terang dan transparansi, kata Habibur Rahman. Secara tidak langsung ya Partai Gerindra tidak mau ikut-ikutan masalah ini karena persoalannya adalah Jokowi dengan seorang Ibu Megawati begitu kan. Pasti nanti begitu kan. Nanti akan diperkuat bahwa ya pernyataan Prabowo soal korupsi begitu kan ya, soal korupsi ya, soal koruptor yang akan dimaafkan dan kemudian akan dikejar ke akar-akarnya bisa saja didukung oleh PDIP dan bahkan bagaimana keluarga-keluarga Jokowi akan diusut di situ. Bisa saja begitu. Karena inilah politik yang terjadi begitu kan. Jadi saya kira ya kalau politik balas dendam ya mau bagaimana lagi. Jokowi tidak bisa berkutik nantinya ya karena tidak punya partai dia. Di parlemen tidak punya kekuatan. Prabowo pasti membutuhkan seorang PDIP ya, seorang Ibu Megawati, bukan seorang Jokowi nantinya. Coba kita baca lagi ini. Prabowo disebut tak mungkin ada belakang penetapan tersangka Hasto. Rocky Gerung mengatakan terlalu berisiko ya. Prabowo Subianto dan para pendukungnya dinilai tidak terlibat dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, terlalu berisiko bagi Prabowo bila ikut campur dalam perkara hukum ya Harun Masiku yang sebenarnya sudah bergulir sejak 5 tahun yang lalu. Apa yang masih mau jadi tersangka kalau sudah 5 tahun yang lalu begitu kan? Artinya apa? Artinya proses hukum itu tidak benar-benar ditegakkan. Sama dengan kasus Tom Lembong hari ini begitu kan. 10 tahun baru diunsur. Sedangkan di depan mata ya banyak orang-orang yang korupsi hanya dihukum 6 tahun. Ya banyak orang yang kemudian memainkan sana sini begitu kan.
ya masih aman-aman aja. Nasibnya bukan tidak mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi nasibnya akan sama. Tapi untungnya begitu kan. Untungnya di situ adalah suap ini tidak merugikan uang negara. Artinya PDIP ya Harun Masiku tidak minta proyek ya. Kalau minta proyek wah bisa saja seperti kader Nasdem begitu kan ya. SEL di situ begitu bisa saja nampaknya begitu kan ya. Nampaknya ya, karena di situ adalah main proyek negara merugikan uang negara dan ini tidak merugikan uang negara. Ya pasti hukumannya ringan-ringan aja kok begitu kan. Ini bukan geng Prabowo, nggak mungkin Prabowo dalam keadaan hari ini mau ambil risiko dengan memperkarakan sesuatu yang sebetulnya sudah kadaluarsa, kata Rocky Gerung. Kasus suap Harun Masiku yang kala itu kader PDIP kepada komisioner KPU diketahui terjadi pada Januari 2020. Rocky Gerung menyebutkan kalau kasus tersebut ya harus sudah diselesaikan pada masa itu ketika Jokowi masih jadi presiden. Namun dengan mengembangkan kasus yang menetapkan tersangka kepada Hasto semakin menunjukkan kalau masih ada kekuatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Artinya apa? Artinya bayangan-bayangan Jokowi ini ya harus dibuang oleh seorang Prabowo ya. Karena pemerintahan seorang Jokowi itu seharusnya benar-benar ditindak ya. Jangan-jangan ada intervensi apa kepada KPK? Kan itu sebenarnya yang kita lihat begitu. Makanya kenapa kok tidak ditangkap-tangkap sejak dulu? Kan itu logikanya. Jangan-jangan apakah Jokowi membiarkan ini nanti akan dijadikan senjata atau bisa apa? Atau ingin memegang kartu trafnya di situ begitu. Bisa saja. Karena kita tahu bahwa yang namanya politik begitu kan ya, yang namanya politik ya tidak mengenal kawan dan lawan. Yang ada atas nama rasa kepentingan ya. Hasto semakin kuar-kuar, Hasto semakin bersuara lantang ya, menyindir dan mengkritik Partai Coklat ya, yang kemudian dianggap ada kong kali kong besar dengan seorang Jokowi. Pada intinya adalah ya semua ini begitu kan ya, mungkin mungkin timbal baliknya balas dendam situ ya Hasto jadi tersangka ya, mungkin ya, karena dugaan ini begitu kuat sehingga Jokowi tembak 3 kali, dar itu menandakan mungkin ada 3 orang tersangka di PDIP mungkin ya. Tapi PDIP tidak selemah itu ya. PDIP tidak selemah itu. Pasti nanti ada berbagai cara. Mungkin silahkan ya KPK menetapkan tersangka kepada Hasto, akan diputus misalnya akan dipenjara 5 tahun misalnya. Ya pasti turunlah nanti begitu. Gampang. Yang penting berkoalisi dulu di situ. Jadi kalau posisinya Prabowo ya dengan mengejar para koruptor dan memakan para koruptor tidak ada kaitannya dengan konteks bagaimana seorang Hasto ya, seorang Harun Masiku yang dianggap menyuap ya komisioner KPU di situ, tidak ada kaitannya di situ. Karena Hasto dengan Harun Masiku tidak korupsi, hanya memainkan suap. Korupsi itu kan merugikan uang negara begitu kan. Kalau Hasto dan Harun Masiku kan tidak. Jadi pasti ringan lah begitu kan. Ya kalau ringan sebentar lagi keluar mereka. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah keluar siapa lagi yang mau jadi tersangka dari PDIP? Sudah saatnya PDIP akan balas dendam kepada seorang Jokowi. Bisa saja itu terjadi. Kita lihat saja nantinya begitu. Jadi persoalan-persoalan politik sekarang ini tidak menentu arahnya kemana begitu kan ya, sehingga terlalu banyak kepentingan politik hari ini, bahkan kepentingan rakyat ya tidak begitu ya dihiraukan ya oleh orang-orang penguasa di situ. Makanya janji Prabowo ini akan mesejahterakan masyarakat, akan memakmurkan rakyat, bagaimana kemiskinan bisa turun, bagaimana ekonominya semakin meningkat. Ini yang menjadi harapan besar. Kalau 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo hanya itu aja, ya saya kira hanya omong-omong aja dan masih pesimis ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.